Kita baca ayatnya. Dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190, 191 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda bagi ulul albab. Yang bukan ulul albab lihat siang biasa. Yang bukan ulul albab lihat malam biasa. Yang bukan ulul albab lihat matahari biasa. Yang bukan ulul albab lihat bintang biasa, lihat bulan biasa. Biasa saja seperti kebanyakan orang. Saya kasih tahu, yang sudah menjadi ulul albab, lihat apapun tidak ada yang dilihat kecuali wajahnya. Walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matwalu fasama wajhullah. Karena bagi orang yang berkesadaran, Allah meliputi timur dan barat. Dia meliputi segala sesuatu. Kemanapun dia memalingkan wajah, yang dia saksikan cuman wajahnya Allah. Mau sampai di situ? Mau apa tidak? Belajar. Belajar sama orang yang tahu. Belajar sama orang bijak. Karena orang bijak itu, dia berbicara karena dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh dia berbicara karena dia harus mengatakan sesuatu yang bukan miliknya. Gimana? Sampai sini dulu. Tarik napas dulu, dalam-dalam. Agak berat memang kajian hari ini. Walaupun sering mendengar ya. Tetapi kita cuma mendengar saja. Gak jelas. Ternyata menurut Quran, ulul albab itu adalah mereka yang sudah bisa ingat kepada Allah. Berdiri, duduk, berbaring. Berdiri, duduk, berbaring. Bahkan dia setiap kali ingat kepada Allah, yang dia katakan cuma Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari api neraka. Bahkan dia melihat tubuhnya sendiri. Dia lihat tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Engkau adalah arsitek yang maha agung ya Allah. Begitu sempurna Engkau menciptakan tubuh ini. Dan dia sadar kalau tubuh ini adalah kendaraan yang harusnya bisa mengantarkan dia ke tempat asalnya dia. Karena Allah menyatakan dalam hadis qudsi, aku menciptakan ciptaan karena aku ingin dikenal. Allah menciptakan tubuh ini pun cuma satu, karena aku ingin dikenal. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku ini dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar kalian dengan ciptaan itu bisa mengenali aku. Wa ahbabtu an u'rifa. Aku rindu untuk dikenal. Aku rindu untuk dikenal, kata Allah. Apa yang kalian saksikan ketika melihat pohon? Apa kalian rasakan ketika melihat daun jatuh? Apa yang kalian saksikan? Lolong bonconong. Tidak ada kesadaran apapun, tidak
tidak menyaksikan apapun, hanya menyaksikan peristiwa biasa. Bahkan pergantian siang dan malam pun gak ngerti. Saya tanya pada kalian semuanya, ini siang apa malam? Siang. Kemana malam pergi? Apakah di sekitar kita saat ini ada malam? Ada malam? Kalian tidak tahu. Padahal di balik siang ini ada malam. Cuman malam sedang tidak kelihatan. Karena apa? Karena terhalang oleh cahaya ini. Nanti sore, begitu cahaya ini tidak ada lagi, malam ternyata ada di balik ini. Apa kita mengira bahwa matahari itu tinggal di tempat terang? Tidak. Semua planet, semua bintang, semua benda-benda langit tinggal di tempat gelap. Apakah matahari tinggal di tempat terang? Tidak. Dia tinggal di tempat gelap. Kenapa saya tidak bisa melihat gelap di sekitar matahari? Karena terhalang oleh cahaya matahari. Di balik terang ini, hadirin, ada kegelapan. Bahkan gelap itu abadi adanya. Terang itu cuma datang dan pergi. Makanya orang fisika mengatakan, gelap adalah ketiadaan cahaya. Sedangkan terang adalah kehadiran cahaya. Makanya bagi orang yang berkesadaran, gelap dan terang bukan lawan, mitra. Bagi orang yang berkesadaran, orang baik dan orang jahat sama pentingnya. Dia harus hadir dalam kehidupan saya. Lewat orang baik, saya bersyukur. Lewat orang yang tidak baik, saya bersabar. Gak ada yang buruk. Gak ada yang buruk. Semua baik-baik saja. Karena baik dan buruk semua adalah produk pikiran kita sendiri. Satu pertanyaan saya. Mau jadi ulul albab? Siapa ulul albab itu? Orang yang sudah bisa mengingat Allah. Berdiri, duduk dan berbaring. Orang yang bisa ingat Allah tanpa batas waktu. Kapanpun, dimanapun, apapun yang sedang dia lakukan, yang dia ingat cuma satu, Allah. Dan orang yang semacam ini tidak mungkin berbohong. Orang yang semacam ini tidak mungkin menyakiti orang lain. Orang yang semacam ini tidak mungkin merendahkan orang lain. Tidak mungkin menghina orang lain. Banyak orang yang mengaku dirinya seakan-akan orang suci, tetapi pekerjaannya mencemooh, merendahkan, menghujat orang lain yang berbeda dengan diri. Itu belum kemana-mana belajarnya. Hadirin, setiap hari kita dikepung dengan informasi-informasi yang sangat-sangat menjijikan. Mutilasi. Suami memutilasi istri yang melahirkan anak-anaknya. Pacar memutilasi pacarnya sendiri, dicincang, masuk koper. Gejala apa sebetulnya di sini? Apa yang sedang terjadi di semesta ini? Kenapa manusia kehilangan cinta kasih? Kenapa manusia kehilangan welas asih? Kenapa manusia tidak mau mendengar dengan welas asih? Ada apa sebetulnya? Salat mungkin sudah dilakukan. Baca Quran mungkin sudah dilakukan. Bahkan di tempat-tempat yang kita anggap suci, banyak santri-santri menjadi korban dari pembimbingnya sendiri. Bukan satu dua, belasan.
Gejala apa ini? Gejala apa? Ini teguran dari semesta, teguran supaya kita segera bangkit dan sadar. Pengetahuan lama yang usang, yang tidak menolong kita, tinggalkan. Ganti dengan pengetahuan baru yang membawa kita pada jalan keselamatan. Pengetahuan lama yang tidak membuat kita sadar, tinggalkan. Belajar kesadaran. Belajar kesadaran. Makanya Allah di Quran mengatakan, di Quran surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yazakaru illa ulil albab. Allah menganugerahkan hikmah, kepahaman kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Dan hanya ulul albab yang bisa mengambil hikmah itu. Ini batasan dari Allah. Sepanjang kita tidak mau jadi ulul albab, sepanjang kita tidak mau kenal pada diri kita sendiri, kenal pada Tuhan kita, sepanjang itu pula kamu tidak akan pernah bisa mengambil hikmah dari apapun. Hadirin, begitu banyak peristiwa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya menilai, ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Pertanyaan saya, apakah kita sudah bisa mengambil hikmah dari semua itu? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari itu semua? Begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak dapat pelajarannya. Berumah tangga sudah puluhan tahun, hanya cekcok aja. Tidak mengambil hikmah. Coba, kenapa ya saya cekcok terus? Apa yang kurang dari ilmu saya tentang rumah tangga? Oh, ternyata saya salah. Tujuan utama rumah tangga adalah belajar menerima dan menghargai bahwa saya dengan pasangan saya berbeda. Selama ini malah justru saya memaksakan keinginan saya pada pasangan saya. Lalu apa yang terjadi? Cinta itu malah jadi saling merantai, saling membatasi. Harusnya cinta itu saling memberi sayap dan membebaskan. Harusnya cinta itu membawa kepada kedamaian dan kebebasan. Bohong. Di situ ada cinta. Kalau masing-masing saling merantai dan mengunci, bohong besar. Dia saling menyiksa perasaan masing-masing. Makanya, jadinya kan cocok tidak cocok. Ketika ditanya, kenapa Anda mau menceraikan pasangan Anda? Saya sudah tidak cocok lagi. Loh, kata Allah, memang sejak kapan kamu cocok? Dan cocok itu dianggap kalau sama. Ya Allah, cocok itu negatif ketemu positif, cocok. Mutu ketemu coet, cocok. Mutu ketemu mutu, gak cocok. Coet ketemu coet, gak cocok. Gak bisa jadi sambal. Cocok itu laki-laki dipasangkan dengan perempuan, cocok. Namanya juga pasangan, gak ada kiri-kiri, gak ada kanan-kanan, yang ada kiri-kanan. Jujur ya, pada pakai sepatu sandal ke sini, gak ada orang beli sandal kiri-kiri, beli sandal kanan-kanan. Ya sandal kiri-kanan, ya gak cocok. Cocok tidak cocok dilihat sama atau tidak, jelas-jelas berbeda. Justru kalau kita bisa memasangkan, jadi cocok. Suaminya pendiam, istrinya cerewet, cocok. Ketika ditanya, kenapa kamu menceraikan pasanganmu? Karena saya tidak cocok. Kenapa? Saya itu pendiam, Pak. Terus cari pendiam, kuburan. Allah itu tidak pernah memasangkan yang tidak berlawanan.
Justru dipasangkan karena berlawanan. Semua yang berlawanan itu jelas tidak cocok. Tapi cocok dan tidak cocok bukan sama atau tidak sama, tetapi yang berbeda dibuat menjadi klop, cocok namanya. Suaminya hemat, istrinya boros, cocok. Tanya sama Allah, ya Allah kenapa saya dipasangkan dengan yang boros? Kata Allah, supaya kamu banyak uang. Gitu kata Allah. Kan cocok. Paham? Baru Bu. Ayo lihat saya semua. Guru itu ada dua. Ada guru yang di dalam, ada guru yang di luar. Awas. Cari guru yang mana? Yang di dalam pada yang luar? Duh, kalian tuh kalau menjawab ngasal. Memang bisa masuk ke dalam kalau nggak dari luar dulu gitu? Kalian bisa langsung ada di masjid ini tanpa melewati pintu itu? Duh. Kita ini kalau ngejawab tuh ngasal. Dasar. Ulangi lagi. Cari guru yang di dalam atau yang di luar? Ya cari dua-duanya. Kita tidak akan bertemu guru yang di dalam kalau enggak bertemu guru yang di luar. Para nabi, para rasul itu mereka itu supaya mereka itu menjadi guru yang di luar. Supaya mereka bisa mengajarkan kepada umat agar umat ini bisa bertatap wajah dengan guru yang di dalam. Setelah ketemu guru yang di dalam, ya selanjutnya silahkan ikuti gurumu yang di dalam itu. Karena para rasul, para nabi tidak bisa mendampingi kita terus menerus. Mereka juga punya urusan. Paham? Yang bisa mendampingimu terus menerus ya gurumu. Yang di mana? Yang di dalam. Pertanyaannya sekarang, sudah ketemu belum dengan guru sejatimu yang di dalam? Ya itu. Belum ketemu, tetapi tidak mencari cara. Gimana caranya supaya bertemu? Cicing wae. Berharap keajaiban. Kan Allah bilang, yahdillahu linurihi mayasa. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak tidak akan pernah dikehendaki. Nih, Pak Zainuddin dari Papua nih, Papua. Hari Minggu sampai Bandung. Rela menunggu sampai hari Sabtu untuk bertemu dengan saya secara khusus. Sementara aku ditinggalkan bisnisnya. Gak apa-apa. Gak usah khawatir. Ya. Ntar juga diganti. Allah tuh sangat tahu kebutuhan kita. Yuk sekarang masuk ke dalam. Bimbingan dari dalam diri adalah suara kecil yang sulit didengar karena kebisingan pikiran kita. Apakah sejak kita lahir ke alam dunia ini suara kecil dari dalam, suara kebenaran itu ada atau tidak ada? Ada. Tetapi suara itu kecil sekali. Karena apa? Karena pikiran kita dari kecil sudah berisik, bising. Bahkan begitu kita terus tumbuh menjadi dewasa, pikiran ini semakin dijejali oleh berbagai macam kebisingan,
benar salah, baik buruk, suka tidak suka, cinta dan benci, terus begitu, makin bising. Akibatnya apa? Suara kecil yang asli dari dalam itu nyaris tidak terdengar lagi. Makanya alam semesta menyediakan pembimbing dari luar. Tugasnya pembimbing yang di luar itu pertama cuman membantu mengeraskan suara kecil itu supaya sampai pesannya kepada kalian. Tetapi guru yang di luar tidak bisa mendampingi terus-menerus. Makanya guru yang di luar tugas yang keduanya adalah mempertemukan supaya sang murid bisa bertemu dengan guru sejatinya yang di dalam. Karena guru yang di luar kadang tidur, kadang ngantuk, kadang kerja, karena banyak urusan. Tapi guru yang di dalam la ta'khuduhu sinnatu wala naum. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Pintu gapuranya selalu terbuka setiap saat. Tetapi untuk bertemu guru yang di dalam memang perlu bantuan guru yang di luar. Karena tidak mungkin tiba-tiba sampai di dalam, gak dari luar dulu. Itulah di Quran surat Al-Kahfi dikatakan mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu dengan guru yang di luar. Seorang penunjuk jalan. Tetapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, karena orang ini tidak punya kehendak untuk dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Nah, waliyan mursidan itu adalah guru-guru yang di luar yang akan mengantarkan kita untuk bertemu guru sejati kita yang di dalam. Itu semua tidak bisa diceritakan, harus praktek. Kenapa tidak dikasih aja langsung di sini? Sebentar. Ada ilmu umum, ada ilmu khusus. Ilmu umum disampaikan di tempat umum. Ilmu khusus disampaikan di tempat khusus. Di acara khusus. Dengan cara khusus. Dan hanya diberikan pada orang-orang yang khusus. Itulah diceritakan di Quran surat Al-Mujadilah ayat 12-13. Nabi Muhammad pada waktu itu terkadang beliau berbicara di depan umum, terkadang beliau berbicara secara khusus kepada orang yang khusus di tempat yang khusus, karena ilmu yang diberikan ilmu yang khusus. Makanya jangan semua ilmu ingin disampaikan. Ya, ini kan cuma kulit-kulitnya saja. Tapi kulit penting apa tidak? Gak ada air kalau gak ada gelas. Maaf ya, ini cuma praktek aja. Ternyata gelas ini penting. Saya gak butuh gelas, saya butuh air. Lah siapa yang mau nganterin air ke kamu tanpa gelas? Makanya syariat penting, hakikat penting. Temukan perpaduan syariat dan hakikat. Itulah yang hebat. Jadi seorang pembimbing di luar itu tugasnya jelas untuk apa? Satu, meninggikan suara kecil yang nyaris tak terdengar karena si murid masih berisik pikirannya, sehingga suara kecil dari dalam itu nyaris tak terdengar. Dan kalau suara itu tak terdengar, berarti hidup kita akan banyak melakukan kesalahan. Karena hidup hanya mengikuti hawa nafsu dan keinginan, tidak mengikuti bimbingan dari alam kesadaran. Hidup hanya mengikuti pikiran liar. Pikiran itu seperti supir. Kalau kita naik mobil disupiri oleh supir yang brutal alias liar, insya Allah
nyungsep. Dan kenapa hidup kita banyak nyungsepnya? Karena apa? Pikiran dikendalikan. Pikiran mengendalikan kesadaran. Karena kesadaran terlalu kecil dan tidak berdaya, si pikiran ini, rahwana ini, dia mengendalikan kesadaran kita. Apa yang terjadi? Ya, orang yang seperti itu hanya akan berakhir dalam penderitaan. Sudah jadi pejabat, susah-susah, tidak puas dengan gaji dari jabatannya, merasa kurang dengan yang didapat, timbul keserakahan. Akibatnya hak orang lain dia ambil. Ujungnya tinggal di pesantren. Bahkan semua yang dia kumpulkan nyaris tak bisa dinikmati lagi. Karena apa? Dibatasi kebebasan fisiknya. Bodoh nggak? Makanya orang yang bahagia itu bukan yang memiliki banyak, tapi yang sedikit kebutuhannya. Merasa puas dengan yang ada. Puas nggak dengan pasangan? Mulai diam semua. Kenapa tidak puas? Karena kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Kita memikirkan yang tidak ada. Coba ya, kalau pasangan saya begini. Itu hayalan pikiran. Pikiran itu senangnya berhayal. Yang nyata diabaikan, yang tidak nyata diagung-agung. Awas tuh, pikiran begitu. Kenal nggak kalian sama pikiran kalian? Ya itu, boro-boro kenal diri. Pikiran saja tidak dikenali. Bagaimana mau hidup bahagia? Ya banyak-banyak kayak gini. Gak jelas. Wajahnya serem. Senyum aja gak bisa 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan. Coba lihat kalau orang senyum dipaksakan kan begitu. Betul nggak? Gak simetri. Ulangi. Jadi guru yang di luar tugasnya apa? 1, kalau kita belum bertemu dengan guru kita yang di dalam, minta sama guru yang di luar, tolong keraskan suara kecil di batin saya ini biar saya bisa mendengar. Karena saya tidak bisa mendengar karena pikiran saya masih berisik. 2, tolong saya pertemukan dengan guru saya yang di dalam agar saya bisa berguru tanpa batas di setiap ruang dan waktu. Gitu. Kartos? Oke. Nah, begitu kita bertemu dengan guru yang di dalam, ternyata guru yang di dalam itu hidup. Di Quran disebutnya kitab. Makanya kata Allah di Quran surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu itu dan cukuplah itu menjadi juru hisabmu, pembimbingmu, kompasmu. Sampai sekarang sudah setua ini, kita belum tahu yang mana kitab kita itu. Padahal yang namanya kitab itu kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Kalamullah itu adalah sifat dengan zat manunggal. Jadi sebetulnya guru yang di dalam itu adalah kitab sejati kita. Kitab itu hidup dan membimbing kita di setiap ruang dan waktu.